Tapi dalam Isra wal Mi'raj kali ini saya ingin menyampaikan bahwa Allah memberikan satu perhatian khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat lain. Tidak pernah dijadikan satu umat yang begitu tinggi di hadapan Allah melainkan umat Nabi Muhammad SAW. Kadar ibadah yang ditetapkan oleh Allah dari 50 sampai ke 5 waktu, bukti kecintaan Allah bahwa 5 waktu setiap hari, satu hari satu malam, Allah menganggap dan memberikan satu ganjaran pahala sebanyak sebagaimana kita melaksanakan ibadah 50 waktu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak diberikan kepada umat yang lain, enggak? Tidak akan diberikan satu kenikmatan yang khusus kepada umat yang lihat dari Allah Lut alaihissalam. Nabi Allah Lut, cintanya beliau kepada Allah, Allah perhatikan beliau. Tapi ada salah satu, kita tidak bilang kaum, tapi salah satunya yang begitu dekat dengan Nabi Lut, membangkang kepada Allah sampai matinya tidak diberikan hidayah kepada Allah. Istri Nabi Allah Lut alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau seseorang yang sangat tinggi kecintaannya kepada Allah, ingin tahu bagaimana keindahan Allah, ingin menatap langsung bagaimana Allah, sampai undangan khusus saat di mana Nabi Musa meminta dijumpai Allah Subhanahu wa taala, ya Musa naiklah ke atas bukit Tursina. Ini setelah debatan yang luar biasa antara Allah dan Nabi alaihissalam. Lari Nabi Musa, saat ia sampai ke atas bukit Tursina disetop oleh Allah. Ya Musa, tahan, jangan langkahkan kakimu begitu. Buka terompahmu, bukit ini akan menjadi suci antara pertemuan zatmu dengan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada Nabi SAW. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada sebagian ulama, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki di salah satu kitabnya beliau mengatakan, sesungguhnya perdebatan antara langit dan bumi yang menciptakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bumi, kata langit, engkau tidak memiliki arusnya Allah, engkau tidak memiliki singgasana Allah, tidak terdapat di bumi bulan dan bintang, tidak terdapat matahari, engkau tidak melihat surga dan neraka, bahwa langitlah yang ditempatkan oleh Allah, itu semua ada di atas sana. Apa jawaban bumi? Kalau kita bumi menjawabnya nggak pakai emosi, dijawabnya dengan keikhlasan. Bumi jawabnya dengan bangga, hai langit, engkau boleh memiliki semua. Sehingga sana Allah, surga, neraka, langit, di mana langit ada bulan, bintang, matahari, awan dan seterusnya. Tapi ingat, bumi dan di bumilah Allah menitipkan, menanam makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langit tidak pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Bumi adalah tempat pijakan kaki kekasih Allah Sayyidina Muhammad SAW. Merengek langit kepada Allah, wahai Rabbi, undang kekasihmu Nabi SAW, injakkan beliau, kaki beliau di atas langit ini. Adalah satu percakapan undangan khusus, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla ila akhir. Keberkahan yang luar biasa. Berkah buat siapa? Yang pertama, berkah buat langit dan bumi. Berkah, ada sebagian tafsir mengatakan keberkahan antara Mekah dan Aqsa. Ini adalah tanah yang penuh keberkahan. Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan para anbiya dan rasul keluar dari Bani Israel. Inilah dua tanah keberkahan yang luar biasa, tiada henti-hentinya di hadapan Allah. Yang setiap berdoa di tanah Bani Israel, yang berdoa di tanah Mekah, semua doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung, insyaallah, mudah-mudahan Allah izinkan kita ziarah Masjidil Aqsa. Kita diringankan di dalam langkah kita untuk berziarah ke Mekah, ke Madinah, dan ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, peristiwa ini
membuat sadar umat Nabi Muhammad SAW. Begitu mudah untuk Allah menghidupkan dan mematikan hamba. Maksudnya ini, yang dimaksud saat Nabi SAW ingin masuk ke Masjidil Aqsa, para anbiya dan rasul sudah berbaris membuat shaf untuk menjadi makmum Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat dikatakan, saat malaikat Jibril memegang tangan Rasul SAW, Nabi Allah Adam mengatakan, Jibril, siapa yang ada di sampingmu itu? Siapa laki-laki tersebut? Jawaban malaikat Jibril alaihissalam, huwa Muhammad. Dia adalah Sayyidina Muhammad SAW. Seluruh para anbiya dan rasul memandang dan langsung melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat juga dikatakan, jika para anbiya dan rasul tersebut tidak akan masuk ke dalam surga jika di hari itu tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi menjadi imam. Ada yang mengatakan salat sunnah tahajud. Ada yang mengatakan salat fajar. Ini bagi versinya banyak versinya, tapi jangan dipermasalahkan. Berarti saat di zaman Nabi SAW, Nabi sebelum menerima ibadah salat 5 waktu, Nabi salat pagi dan malam, 2 rakaat. Berarti saat di mana Nabi SAW diutus menjadi diangkat sebagai seorang Nabi, Nabi melaksanakan ibadah kepada Allah, baik pagi maupun malam. Dan di saat itulah Nabi Musa alaihissalam dengan halunya merasa dirinya saat ini sangat beruntung melihat Nabi SAW. Tatkala Nabi Musa mendengar Rasulullah SAW sebagai tamunya Allah, kita tahu betul saat Nabi berada sampai di Rafah Al-Ahbar di Sidratul Muntaha, Nabi SAW mengetuk pintu, dibukakan pintu. Saat ingin melangkahkan kaki, Nabi SAW ingin melangkah, malaikat Jibril untuk satu langkah. Dari sini ada perbedaan antara Nabi SAW dengan malaikat Jibril dan SAW. Kita tahu betul malaikat diciptakan dari cahaya, tapi tidak dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ya Jibril, saat di dunia, saat di perjalanan engkau menemaniku, saat ini engkau ingin meninggalkanku untuk berjumpa dengan Rabbku. Apa jawaban malaikat Jibril? Ya Rasulullah, jika satu langkah demi kakiku langkah, maka akan hancur jasad. Tidak dapat menerima di mana pertemuan antara nur Allah dan nur cahaya yang telah diciptakan dari itu. Bagaimana denganku wahai Jibril? Sesungguhnya engkau diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bagaimana sirah Nabi SAW kalau berjalan di tengah hari. Ada awan yang menaungi Nabi Muhammad SAW. Para sahabat tahu betul kalau mau cari Nabi di mana, dia yang ada awan berjalan, di situ Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Nabi takut panas, bukan. Karena Nabi takut hitam, bukan. Tapi sesungguhnya Al-Imam Abdullah bin Al-Hajjaj mengatakan, jika awan tersebut tersingkir, maka akan pecah matahari, tidak tahan menahan daripada nur Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya jasadnya, bukan hanya bayangannya Nabi tidak terdapat di bumi dan tidak terinjak oleh manusia. Saat Nabi SAW tahu sirah di mana, saat Nabi SAW, Nabi Musa dinaikkan ke atas bukit Sinai, disuruh buka sendal. Ya Musa, bukit ini akan menjadi suci. Nabi orang yang berakhlak, yang akalnya sangat luar biasa. Jika Nabi Musa aja diperintahkan untuk membuka sandal, bagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi dengan adab dan akhlak membuka daripada sandalnya, disetop oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ya Musa, ya Nabi SAW, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Ini perbedaan antara Nabi dengan Nabi Musa AS. Beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sandal yang pernah berjumpa dengan Allah. Sandal yang dimana setiap kita memakai kopiah, di situ ada rompah Nabi Muhammad SAW.
Sandal yang berada di atas kepala, tidak akan ada manusia yang sandalnya taruh di atas kepala ada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam riwayat banyak Al-Hadith Umar di hadith Syekh Bakar Misal beliau mengatakan, barang siapa yang menyimpan teropahnya ditaruh dalam kantongnya, yang selalu mana dia selalu membawa dengan niat dia ibadah kepada Allah dan dia tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah, jika dia mati di dalam perjalanan, mati dalam keadaan tersebut. Ini keindahan. Itu baru sendal Nabi Muhammad SAW. Saya tidak membahas daripada sendal tersebut, tapi yang saya yakini ini jasad Nabi SAW yang tertempel daripada sorban, yang tertempel daripada jubahnya, yang tertempel daripada imamahnya. Saat itu tidak terbakar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sendal yang bukan diciptakan oleh Allah tidak terbakar saat berjumpa dengan Allah. So, Isma, bagaimana umat Nabi Muhammad SAW yang tertempel di dalam hati Nabi Muhammad SAW, mudah tidak akan pernah masuk ke dalam hati mereka. Amin ya Rabbal. Nah, ini yang kita cari, bagaimana Nabi Muhammad ini ada di dalam hati. Jika seseorang itu almarhum ma'aman, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Apa yang kita cintai, nah itu yang kita dapat. Maka dalam kesibukan saat ini, dalam pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang sibuk dengan mencari dunia untuk menutupi tahun yang lalu. Banyak yang mencari pekerjaan untuk semata membuat kehidupannya lebih napak lagi. Sesungguhnya jika niat dia untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusan dunia. Banyak yang saat ini ada yang mengatakan, Habib, saya lama tidak ibadah, tapi rezeki Allah angkat setinggi-tingginya, berkah luar biasa, bukan berkah rezeki. Saya nggak ada kesempatan nih buat ibadah, sholat aja nggak kesempatan. Karena hari ini saya harus ada di sini, besok saya harus ada di sana. Dalam selisih jam saya harus pindah ke sana, pindah ke sini. Ingat, bukan Allah yang tidak ingin, bukan kita yang tidak ingin sujud kepada Allah, melainkan Allah yang tidak mengizinkan kita untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Karena ingin disibukkan urusan dunia sampai matinya dengan mencintai dunia di dalam keadaan tanpa membawa iman di hadapan Allah. Makanya momen seperti ini yang patut kita minta kepada Allah, pasang niat di dalam hati, dimandikan di dalam husnul khatimah. Mati dalam keadaan terjaga iman dan Islam. Banyak yang saat ini iman dan Islam yang tergadaikan sekedar hanya urusan dunia. Silakan. Kita Nabi SAW sudah mengajarkan untuk ambil wudhu satu hari satu malam 5 kali ambil wudhu. Kita diajarkan kebersihan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi yang mau nurut sama Nabi, aman hidup. Yang ditakuti bukan karena virusnya, yang ditakuti kalau kita tidak dipilih oleh Allah sebagai hamba yang dititipkan iman oleh Allah. Ini yang kita takut. Kenapa? Ini udah was-was di dalam hati, was-was di pikiran, pikiran semua sama hatinya, udah nggak konsen lagi. Kadang jangankan kita urusan wabah seperti ini, kita kalau lagi sholat juga begitu. Betul. Allahu Akbar. Lukisan diri kita ingat, dompet yang letak kita tahu, yang lupa kita tahu, kita ingat. Hati dan pikiran kita tidak menembus sampai kepada Allah. Salat ada 3 bagian. Ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Di mana letak ini kita salat? Hanya sekedar syariat kah? Atau sekedar orang melihat cuma sekedar hakikatnya salat? Orang yang syariat itu begitu Allahu Akbar, buru-buru ambil wudu langsung salat. Kenapa? Syariat, perintah. Urusan terima apa enggak urusan Allah. Ada yang kedua, orang melihat Allahu Akbar, rukuk, sujud, iktidal, duduk di antara. Orang melihatnya hakikatnya sholat, tapi sama pikiran enggak ada yang tahu. Kenapa di dalam sholat ada sunnah? Dalam sholat wajib ada sunnah. Nabi tahu betul umatnya kalau dikasih wajib enggak bakal diterima sholatnya, enggak bakal. Kenapa? Pikiran sama hatinya nggak pernah satu kepada Allah. Kenapa di dalam sholat wajib ada sunnah? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, sholat pasti sunnah di dalamnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi ini sayang sama kita udah kelewatan. Kalau kita bilang Nabi ini cinta kepada kita ini bertepuk sebelah tangan. Ibu sama bapak, bapak cinta sama ibu. Bapak perhatian, tapi ibu nggak pernah perhatian. Kira-kira kesel? Kesel. Oh, bisa kawin lagi. Betul nggak? Cari yang perhatian kan begitu. Ya sama, Nabi sudah ngasih perhatian, Nabi sudah ngasih kunci, sudah tahu bagaimana password kita masuk ke dalam surga Allah. Tinggal ngikutin, masih nggak mau? Masih nggak mau? Coba kita di salat maghrib, ada salat sunnah kita, ada salat sunnah awabi, ada salat sunnah ba'diyah, ada salat sunnah qabliyah. Udah kita jalan. Buka kepepet baru kita ingat Allah. Kontrakan terus habis. Bukan duitnya Allah. Betul. Istri banyak ngomongnya. Di baru ini deketin Allah, deketin Allah. Tahu hidupnya lagi susah. Hidup lagi susah deketin Allah, lagi senang lupain Allah. Ini kira-kira kalau itu manusia, ibu punya sahabat, ada teman yang begitu, lagi susah kita ngedeketin, loh tahu nggak ibu begini, susah orang ini. Kita lagi senang ditinggal lagi. Insya Allah 3 hari bapak ketemu lagi ngadu ditaruh sama teman. Kenapa? Hidup nggak pernah enak. Ini tahajudan bini mah yang jadi ulama kan tukang jadi tong sampah. Orang bilang kita ini ulama, tong sampah. Orang punya masalah larinya ke kita. Tapi kalau orang lagi senang, boro-boro. Bib, doain Bib, biar tanah laku. Udah laku, lupa sama kita. Betul nggak? Banyak yang begitu, kayaknya semua ngalamin ini. Banyak yang begitu. Ada belum lama lagi kemarin, Bib, hidup saya suami istri lagi nggak bagus, tolong ditengahin masalah keluarga. Saya nyampe, istri lagi ngomong-ngomong sama suami, ngomong-ngomong. Sudah belum? Sudah. Saya datang ke sini suruh ngapain? Dia suruh tengahin Bib, untuk gimana ini rumah tangga mau seperti apa? Tunggu, saya mau tanya. Kalian nikah ngundang saya nggak? Diam dua-duanya. Nikah kagak ngundang, cerai ngundang. Kan akhir zaman begini, kan? Betul. Kenapa? Sesuatu yang nikmat kita pasti dilupain. Kalau sama manusia aja lupa, gimana sama Allah? Allah yang ngasih ruh, Allah yang ngasih jasad kita. Ingat, 7 organ tubuh kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan dijadikan satu pertanggungjawaban kehidupan kita di hadapan Allah. Di dalam kitab Imam Ghazali radhiyallahu anhu, salah satunya ada satu kisah di mana ini hamba dikasih umur 100 tahun. Ahli ibadah lupa dia bermaksiat nggak sengaja kepada Allah. Bermaksiat nggak sengaja. Kalau kita kan maksiat sengaja. Kalau ini orang maksiat nggak sengaja. Buru-buru dia taubat, setiap hari dia taubat sampai di akhir umurnya selalu sholat taubat. Dan dia nggak pernah melakukan lagi. Seumur hidupnya sekali bikin dosa. Begitu dia kembali kepada Allah, saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan bukan masalah ibadahnya. Wahai hambaku, aku titipkan waktu kepadamu, kenapa engkau gunakan untuk beribadah? Bukan untuk beribadah kepadaku, bahkan engkau bermaksiat kepadaku. Ya Allah, kata hamba, aku sudah taubat dan aku tidak melakukan hal itu kembali. Ya, taubatmu telah aku terima, maka dari itu aku tutup engkau dari banyak hijab. Engkau tidak dilontarkan aibmu kepada penghuni pada mahsyar. Pertanyaan yang kedua, wahai hamba, mengapa engkau jadikan umurmu untuk bermaksiat kepada-Nya? 2 pertanyaan. Saking tidak tahan malu karena pertanyaan terus-menerus karena kemaksiatan yang tidak disengaja, kulit dan dagingnya rontok sampai ke kaki, sudah tidak lagi menahan malu. Saat itu pun yang selalu bertubi-tubi dipertanyakan oleh Allah, bagaimana setelahnya pada mahsyar, berapa juta kali pertanyaan masalah tentang maksiat yang kita lakukan. Ayuhal hadirin, saya duduk di sini bukan berarti saya orang yang paling soleh, bukan. Saya orang yang paling alim, bukan. Saya orang yang pandai dalam ibadah, bukan. Saya bicara ini untuk diri saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Kenapa? Wallahi saya nggak mau cuma dikumpulin di dunia kayak begini. Nggak mau saya mau berkumpulan ini diridhoi sama Allah, berkumpul di dalam surga. Gak akan pernah mau kita cuma ketemu di sini di dunia, urusan dunia begini selesai sudah. Gak mau.
Kenapa? Salah satunya bisa memberikan manfaat buat saya. Dan saya pun bisa memberikan manfaat buat yang lain. Mungkin saat saya masuk ke dalam neraka, salah satu hadirin mengatakan, "Ya Allah, tuh Habib yang mancung tuh. Terus saya kenal tuh, pernah ceramah di Cikadu. Siapa dia? Kalau nggak salah namanya Rifki. Saya pernah dengar dia ceramah sampai terbuka hati saya. Saya mendapatkan hidayah, saya ibadah kepada Allah. Dari situ Allah selamatkan saya mendapatkan syafaat dari hadirin dan hadirin dalam tempat ini. Amin ya Rabbal. Kayaknya kalau udah giliran saya minta amin susah benar. Nah, ini didoain aja. Kalau mau didoain terus mati dulu. Kan ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada khol. Setiap manusia itu butuh doa. Butuh, bukan gak butuh. Apalagi saat ini kayak gini. Saya boleh lihat, saya tanya dari ujung-ujung yang punya ini di kantong gak ada yang 1 juta pasti. Ada yang punya duit 1 juta ada? Gak ada. Kenapa gak punya? Kenapa gak punya? Pasti jawabannya sama. Sekarang susah dari dia. Jangan dicari, tapi diikhtiarin. Bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki yang banyak? Ingat sama Allah. Yang mau beli, kan bisa kita zikir. Yang maha kaya siapa? Yang maha kaya siapa? Allah. Kalau kita mah nggak seberapa. Allah mah ngasih kita mah serba cukup aja. Tapi mintanya sama Allah yang cukup. Punya rumah di Pondok Indah 2. Ya Allah, punya mobil Lamborghini, Ferrari, tanah banyak. Minta yang cukup sama Allah. Cukupi di dalam kehidupan. Jangan minta sedikit doang. Jangan. Ya Allah, berikan kami rezeki. Jangan minta dia rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Saya mau tanya, mau berkah mau kaya? Mau berkah mau kaya? Nggak mau kaya nggak mau? Bahkan mulai bimbang nih. Kaya kan berkah? Mintanya ya Allah, jadikan kami sebagai hamba yang kaya namun berkah. Banyak orang kaya, banyak yang ditangkap KPK. Betul nggak? Orang kaya bukan? Iya. Kasurnya di 300 juta. Saya nggak bayang tuh orang Cikaju kalau tidur di kasur 300 juta seminggu nggak bangun. Kan begitu kan? Kita bersyukur aja sama Allah, hidup ada alhamdulillah. Jangan duit mulu di dalam pikiran kita, jangan. Cari Allah ya, rezekinya dikasih jalan sama Allah. Ini kita kan pagi habis salat subuh Nabi udah mengatakan keluar dari rumah wahai yang laki-laki, keluar. Rumah tetangga kan minta kopi. Rezeki bukan. Jangan tiap hari tetangga buyur kopi. Kan begitu kan? Cari, kata Nabi, cari keluar. Jangan cicing, stay at home. Kalau kata orang Cikadu, stay at home. Diam di rumah, jangan keluar. Apaan aja cari duit, jangan nyolong. Dia habis salat subuh, dia nyolong ayam. Salah. Itu ada orang yang mendirikan sholat, ada orang yang mengerjakan sholat. Apa bedanya orang mengerjakan dan mendirikan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i." Orang yang mendirikan atau orang yang mengerjakan. Itu bahasanya orang yang mendirikan sholat atau orang yang mengerjakan sholat. Orang yang mendirikan sholat pasti jauh dari perbuatan keji dan belum tentu orang mengerjakan, baru sekedar mengerjakan. Tapi untung dia sholat. Coba kalau nggak sholat bisa nyolong motor. Bukan jawabannya. Jadi pasrahin dulu sama Allah. Urusan kita ibadah ini sudah syariatnya, sudah hakikatnya orang lihat ibadah. Kalau bisa nangis. Sholat kita tengah malam nangis. Saya mau tanya, udah berapa malam kita nggak pernah nangis kepada Allah? Udah berapa tahun? Kalau kaki diinjak baru nangis gitu. Benar nggak? Ini nih selama pandemi nangisnya baru awal-awal pandemi doang kali. Betul nggak? Sekarang nangis nggak? Sampai bosan dia. Air mata kering. Kalau masih juga nggak bisa nangis, ambil visin atau install, tetesin aja. Pura-pura nangis nggak apa-apa. Minta sama Allah, minta. Jangan pernah takut. Bapak tahajudan gini, Pak. Kalau yang paling pusing saya
Kadang saya tiap pagi tuh, biar air pegang kepala tiap hari. Ceramah nggak ada, usaha turun. Betul? Setiap datang orang bawa masalah, bukan bawa beras sama minyak. Tapi subhanallah Pak, saya yakin Allah nggak bakal tinggal diam. Orang saya kan, pikiran saya kan karyawannya Allah. Betul kan? Kita kan semua karyawan Allah, betul? Iyalah, yang jadi siapa? Allah. Nih hari ada rezeki hadiah sekian, besok sekian, beda pasti. Kenapa? Karena itu dan haknya dari Allah. Orang yang punya usaha 60% hadiah dari Allah, 60% itu tanggungan dari Allah. Kemarin Pak saya ke Jakarta, subhanallah, ada yang nawarin saya penutup makam Nabi. Penutup makam Nabi bagian kepalanya, ada sertifikatnya, ada tahunnya 1422 Hijriah. Saya nawar asal-asalan, orang saya bawa. Itu apaan Dit? Saya nggak nawarin. Itu apa? Ini penutup makam Nabi. Saya mau Dit. Harganya mahal. Mau Dit. 250 juta. Iya mau. Saya mau. Betul. Ini saya DP-in. Selesai Pak. Selesai. Kerjanya cuma begitu doang. Tapi kalau Allah udah punya mau, dikata nggak bisa bilang apa-apa. Kenapa? Karena Allah, kita udah yakin gantungin diri kita kepada Allah. Ini kita ngegantunginnya sama orang lain. Jadi orang lain nggak bisa, kecewa kita. Ingat, yang bisa ngasih sesuatu, yang bikin kita bahagia cuma Allah. Gak ada manusia yang lain. Mertua kayak, mantu kayak, desa nggak ada, ipar nggak ada. Yang bisa bikin senang kita cuma Allah. Saat tengah malam kita menangis, lega hati Pak. Lega. Saya pernah 3 bulan Pak, pas nggak ada, minyak nggak ada, tiap hari pulau dada. Tiap hari. Nggak pakai cabai, nggak pakai bawang, nggak kocok telur aja. Itu juga ada yang boleh kasih. Pernah nikmatin kayak begitu, pernah. Tapi saya bilang, ya Allah, ini kalau lagi seminggu nih, udah saya pulang Jakarta. Pulang saya nggak mau lagi di Kuningan. Kenapa? Gak ada manfaatnya. Saya punya anak, saya punya istri. Subhanallah Pak, besokan ini ditegur sama Allah, mendapat satu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, jangan takut, kita diingetin, kita ini karyawannya Allah. Kita karyawan Allah, ikutin aja maunya Allah. Ujian datang, alhamdulillah. Ujian pergi, alhamdulillah. Ingat dulu, enggak semua orang bisa dapat ujian. Kita ingat gak? Ada orang, kita kan dulu sekolah ya. Pernah sekolah gak? Sekolah. Ada kenaikan kelas. Orang mau naik kelas, ada ujiannya gak? Setiap kita belajar, pasti ada ujian, ulangan. Kenapa? Karena ingin ada naik ke tingkatan. Ada orang yang nggak sekolah, tapi ada ujian. Tahu nggak? Nggak sekolah, nggak punya seragam, tahu-tahu mau kemana? Tahu? Bawa tas. Saya mau ujian PA. Betul nggak? Nggak punya guru, nggak punya kelas, tahu-tahu udah ujian. Sama di dalam hidup kita juga begitu. Ada orang yang ibadah, dikasih teguran sama Allah, itu ujian. Kenapa? Karena kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kita ingin dinaikkan tingkatnya oleh Allah. Tapi kalau orang yang bilang, waduh, saya lagi dapat ujian. Bukan ujian, azab namanya itu. Azab baru di dunia, belum di akhirat. Ada salah satu sahabat Nabi SAW, 3 bulan atau 4 bulan nggak pernah ketemu lagi. Kalau sholat selalu ada di belakang Nabi SAW. Ditanya sama Nabi, si fulan kemana? Sakit ya Rasulullah. Sudah berapa lama? Hampir 4 bulan ya Rasulullah. Sakit apa? Gak tahu ya Rasulullah, sampai habis kulit sama kentut, kurus badannya. Datang Nabi ziarah ke tempat, jenguk orang sakit. Ini sunnahnya kalau kita ngejenguk orang sakit. Begitu sampai ditanya, wahai hamba Allah, wahai sahabat, apa yang terjadi pada dirimu? Sambil menangis dia mengatakan, ya Allah, aku menerima tanggungan adab dari Allah. Aku meminta kepada Allah, ya Allah, adab aku di dunia, jangan kau adab aku di akhirat. Salah kata Nabi. Gak ada yang berani nanggung adab dari Allah di dunia, gak ada yang sanggup. Mintanya apa? Mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mintanya Allah, adab di akhirat, jangan diadab di akhirat. Salah. Nah kita belum minta, udah diadab sama Allah. Itu bedanya kita. Kita pengen ujian apa pengen adab? Pengen ujian apa pengen adab? Sekarang di mana Indonesia ini lagi ada gempa, ada banjir, ya.
ada bencana terus di mana-mana, betul? Ulahnya siapa? Ulah siapa? Kita hamba Allah. Yang maksiatnya di mana? Yang diazabnya di sebelah mana? Yang dikasih balanya sebelah mana? Alhamdulillah Kuningan masih baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal. Alhamdulillah Kuningan baru kemarin longsor ke arah Cikijing. Itu longsor ya 4 harian baru bisa aktif lagi. Mungkin ada yang nggak tahu. Lagi alhamdulillah Kuningan mah aman. Kalau Kuningan banjir, Allahu Akbar, Cirebon jadi lautan. Betul nggak? Syukur nggak sama Allah? Syukur. Kita ngelihat orang di dalam rumah lagi pada kebanyakan ngangkutin barang, kita masih ada di dalam, tidur masih enak, lampu masih enak. Mereka yang saat ini, ayo minta sama Allah, ya Allah selamatkan. Ya Latif falam yazal ultuf bina fi manazil Latif falam yazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latif falam yazal ultuf bina fi manazil Latif falam yazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latif falam yazal ultuf bina fi manazil Latif falam yazal ultuf bina wal muslimin. Jangan pelit sama doa. Doa jangan buat sendiri doang. Doain umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dari masyriq ila maghrib. Mereka juga dan kita mesti ingat sama bagaimana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau udah cerita Nabi ini udah luar biasa. Imam Haddad mengatakan seandainya tinta itu adalah lautan, bumi ini adalah kertasnya, maka tidak akan pernah cukup tinta tersebut yang banyak di lautan mencatat kebaikan dan keindahan Nabi. Gak akan cukup. Kita makin kenal sama Nabi, makin blow on kita. Makin tahu tentang sejarah Nabi, makin bodoh kita cara mencintai Nabi. Sama begitu juga kita tahu ilmunya Allah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan selesai kitab semua dibahas oleh dia, dicatat, jalan keluarnya ada, apa semuanya sudah, sampai di dalam terbesit di dalam hatinya. Apa iya ilmu yang Allah turunkan nama Nabi segini doang? Kalau begini doang saya mampu. Saat dimana beliau saat itu sholat maghrib, adiknya namanya Ahmad. Adiknya beliau namanya Ahmad. Beliau menjadi imam, Imam Ghazali menjadi imam. Ahmad ini adiknya ada di belakang. Begitu Imam Ghazali Allahu Akbar, ini Ahmad meninggalkan shaf, membatalkan diri, keluar dari shaf, keluar sholat sendiri. Selesai salam, Imam Ghazali, Ahmad kemana? Lalu ke rumahnya, ternyata lihat Ahmad lagi sholat sendirian. Lalu ke rumahnya, wahai ibu, ini Ahmad bikin malu saya. Kenapa? Saat saya mulai sholat, dia meninggalkan, keluar dari shafnya, keluar imam dengan apa katanya? Ibunya beliau mengatakan, wahai Ahmad, betul apa yang dikatakan? Betul, betul wahai ibu. Kenapa engkau berpisah diri? Apa jawaban dari bekas? Ibu Ahmad mengatakan, sesungguhnya aku melihat Ghazali, Allahu Akbar, aku melihat dari ujung rambut sampai ujung tersiram darah yang sangat amat kotor. Kasyaf. Ahmad adanya kasyaf besar. Apa yang kau pikirkan wahai Ghazali? Beliau mengatakan, betul, saat aku memikirkan tentang darah haid. Berarti setiap ada ilmu ada lagi yang di atas yang memiliki ilmu. Setiap ilmu ada lagi orang yang memiliki ilmu. Makanya saya cuma ingin mengasih tahu, ingin mengingatkan, hei para ulama, hei para kiai, hei para habaib, jangan kalian sombong dengan ilmu apa yang kalian diberikan oleh Allah. Sesungguhnya bukan karena kita, orang cium tangan, orang mau deketin kita, orang jaga kita, bukan karena kita membawa ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diberikan satu pandangan khusus, dijaga, disayang, diperhatikan. Kenapa? Karena ada ilmunya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang berharga untuk diri saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Dan khusus insya Allah, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dalam
surga Allah. Bersama Sayyidina Muhammad SAW. Pesan terakhir saya, jangan pernah meminta, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Cukup sampai situ, jangan mintalah, ya Allah masukkan kami ke dalam surga yang didapati di dalamnya ada Sayyidina Muhammad SAW. Minta Firdausul A'la, surga yang tertinggi di hadapan Allah. Jangan minta cuma masalah doa, ini ada juga kisahnya. Ini sahabatan, sedikit lagi boleh ya? Boleh ya? Ini orang sahabatan, sholat bareng, duha bareng, tahajud bareng, zikir bareng, semuanya sama, semua sama. Begitu saat disampai kepada Allah, yang satu masuk surga yang tertinggi, yang satu masuk surga yang keempat. Ini sahabat ngomong, demo sama Allah, demo. Instruksi ya Allah. Kenapa wahai hambaku? Ini sahabatku. Dia sholat bareng sama aku, baca. Yang tertinggi, kenapa aku ada di surga yang keempat? Apa jawabin Allah? Betul, dalam setiap ibadah selalu bersama dia. Yang beda, kita selalu adanya di dalam doa. Yang kamu, kata Allah, kamu ingin dimasukkan ke dalam surga, maka dari itu aku memberikan kamu masuk dalam surga. Tapi orang tersebut, sahabatmu ini, selalu meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البأل شفاعة يا البأل شفاعة يا البأل شفاعة كل قربة تجدي بكم يعني الولاية كل حاجة جديد كل حاجة جديد كل حاجة جديد دربي على المدينة دربي على المدينة دربي على المدينة يترم على واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغام يا من لأبكي يكرم ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحيي في الصلاة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Rahimahullah. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini adalah keadaan husnul khatimah. Ini adalah alamin warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.